Saya seneng nih ketemu Asep Bayu. 2% ilmuwan berpengaruh di dunia. Ini luar biasa. Kita dengar. Baik. Kunaon sih ngaranna Asep Bayu? Oh ya, jadi saya jadi cerita dulu ya nama ya. Kenapa namanya Asep Bayu coba? Ya mungkin karena Sunda ya istilahnya ya. Ah. Nah, satu itu. Tapi saya tuh dulu teh pernah waktu kecil ya nanya juga ke orang tua teh. Mah, kunaon sih nama saya Asep? Gitu kan istilahnya teh. Asep teh gimana? Tapi mulai terasanya tuh setelah pas keluar negeri dulu. Ya. Waktu tahun sabar ya, waktu itu ke Swiss dulu tuh ya. Ikut conference lah ya. Nah, ikut conference terus ternyata saya tuh ketemu sama orang Indonesia di sana. Ya. Gitu. Dan mereka tuh mengecek orang Indonesia tuh gimana itu ternyata melihat nama Asep gitu. Jadi kalau ada komunitas Asep gitu Ya, ya. jadi pada tahu oh ya berarti bersyukurlah Kunaon nama saya. Bayu? Nah, Bayu mah angin mungkin ya. Angin ya. Jadi saya merenung ya. Jangan-jangan saya bilang Asep Bayu menjadi 2% ilmuwan berpengaruh itu karena perilaku angin. Jadi kajian Asep Bayuna di Pondok Hijau, aya di UPI, tapi nyebar namanya kemana-mana menembus dunia. Jadi Avatar ge kan jago karena gitu. Avatar, angin, tanah, air, api gitu ya. Gitu. Oke, itu intermezzo aja. Jadi teruslah seperti angin gitu kan, ada di sini namanya harum kemana-mana. Apa sih sebenarnya, Bay, yang membuat Asep Bayu itu diakui sebagai 2% ilmuwan yang paling berpengaruh? Temuan apa sebenarnya Oh gitu. yang diakui dunia itu? Yang paling diakui itu sebenarnya mungkin karena fokus ya. Fokus saya tuh kan di partikel teknologi, Bro. Ya. Teknologi yang berat ya, partikel ya. Ya, partikel teknologi pada saat jadi sebenarnya dari Jepang lah itu teknologinya dulu ya. Saya banyak belajar itu tentang partikel teknologi ke Indonesia. Pas ke Indonesia lihat partikel teknologi, awalnya sih risetnya tentang partikel teknologi, kan. Tetapi sesuai dengan niat saya kan ingin membangun bangsa gitu ya istilahnya. Jadi saya geserkan, jadi selain partikel teknologi juga kita juga membahas tentang karena itu berhubungan dengan science. Jadi ada juga hubungannya dengan science education segala macam, dan alhamdulillah itulah yang membuat kenapa kita harus beradaptasi ya. Ya. Istilahnya dengan riset gitu ya. Nah, dengan adaptasi riset yang kita kebetulan di UPI itu adalah memegang pendidikan, dan itu ada unsur pendidikannya juga. Jadi saya bisa mengkolaborasikan istilahnya tuh cross fertilization ya. Istilahnya itu yang menggabungkan ilmu sains dengan ilmu yang namanya pendidikan, yang ternyata itu bisa bermanfaat langsung kepada masyarakat. Gitu. Betul memang kalau misalnya teknologi partikel gitu yang dipelajari bermanfaat, tetapi kalau kita ingin menyentuh ke lebih bawah lagi, maksudnya menyentuh ke masyarakat Indonesia untuk memajukan bangsa Indonesia, ya kita harus mau tidak mau ya UPI lah ya, sangat pas untuk Keahliannya partikel teknologi. Betul. Sampai pada teknologi nano. ya betul. Nah, sampai hari ini Asbai itu dikenal sebagai penulis yang produktif. Ya. Ya. Dan kita tahu kan kompetensi menulis itu menjadi syarat di mana-mana. Betul. Untuk menjadi profesor wajib, kenaikan kepada lektor kepala, bahkan guru saja naik pangkat, kudu punya publikasi. Ya, tapi kita pun tahu, publikasi itu hanya gampang diucapkan. Kumaha tah? Asep Bayu sampai produktif, apakah simsalabim atau memang menjadi habit? Atau dampak dari riset? Jadi sebetulnya yang namanya semua kegiatan kita itu mau tidak mau harus ditulis, Bro. Gitu. Jadi mulai riset, walaupun riset itu kecil-kecilan, kita tetap sebaiknya itu ditulis. Nah, jadi itulah yang semangat untuk menulis itu, termasuk saya arahkan kepada mahasiswa ya. Ya. Mahasiswa diarahkan, termasuk kita punya tim riset juga. Alhamdulillah ada tim riset yang selalu semangat gitu ya. Jadi itu ditulis dan dikembangkan, dikemas menjadi sesuatu hal yang fenomenal yang bisa menjadi disitasi banyak orang. Nah, itulah mungkin yang menjadi poin kenapa sih bisa ada rankingan seperti itu. Ya. Ya, rankingan itu dinilainya dari data jumlah, dari kualitas dan kuantitas ya. Jadi aktivitas dasarnya riset kan? Riset ya. Memang Asep Bayu ini periset. Ya. Dan punya kesadaran bahwa hasil riset itu harus ditulis. Betul. Sekecil apapun risetnya. Betul. Jadi sebenarnya menulis itu bukan pesanan.
Bukan, Pak. Bukan. Iya. Pernah dipesan untuk nulis? Kalau dipesan untuk nulis ya saya pasti menolak, Pak. Karena itu kan istilahnya apa ya? Itu namanya melanggar etika lah ya. Oke. Itu. Nah, selanjutnya gini. Apa yang membuat risetnya jalan gitu ya, nulisnya juga lancar ya, dihubungkan dengan pengalaman studi gitu ya. Sebab saya percaya menulis itu bukan perkara simsalabim, ujug-ujug bisa gitu. Setuju nggak? Ya, betul. Gimana? Coba ceritakan pengalamannya. Sebab saya dengar-dengar kalau kuliah di Jepang, setiap hari masuk laboratorium dan keluar laboratorium kan dituntut gakai, menghasilkan seminar gitu ya. Ya. Ada makalah yang ditulis. Jadi menjadi habit. Ya. Benar begitu? Betul, Pak. Iya. Jadi gimana? Bukan ujug-ujug. Bukan, Pak. Ya, jadi Latihannya seperti apa? Coba prosesnya. prosesnya itu Proses menulis ini. jadi kalau di luar negeri itu menulis itu udah sesuatu hal yang biasa mungkin ya. Ya. Jadi misalnya riset. Ketika ada riset, Pernah nggak tulisan Asbai ditolak oleh jurnal? oh pasti, Pak, ada, Pak. Pernah ya? Iya. Pernah. Ada yang paling rekor saya ditolak sampai 7 kali itu tahun 2009 ya, berarti ketika 2009. Iya. Ketika high index udah berapa itu? awal-awal, Pak. Awal-awal. Ya. Kalau sekarang? Kalau sekarang sudah 20 9. lebih ya, 28 atau berapa gitu Ya, ya. 29 saya tahu. Iya. Masih ditolak nggak? Oh, masih, Pak. Nah, ini poinnya. Dengar para penulis. Asep Bayu yang 2% ilmuwan berpengaruh di dunia, high index 29, tulisannya masih ditolak dalam pengertian harus direview kan? Iya, diperbaiki gitu. Masa nulis aja baru sekali ditolak, pundung. Nah, ini poinnya. Yang kedua, saya dengar Asep Bayu itu diminta mengajar dan jadi dosen di Jepang. Mengapa ada di UPI? Jadi ceritanya begini, Pak. Sebetulnya dulu ketika saya doktor ya, tujuan saya tuh ingin pulang gitu. Oh. Setelah lulus. Padahal Anda disebut sebagai anak kesayangan promotor kan? Ya. Bayi ajaib, anak kesayangan promotor. Saya googling begitu. Saking Anda pinter, baik, rajin, tapi maksa balik gitu ya? Ya, harus pulang lah untuk membangun bangsa gitu. Wah, keren. Nasionalis membangun bangsa. Kenapa masuk UPI? Yang pertama itu tahun 2011 ya. 2011 ya ketika ada kesempatan ke UPI dan itu adalah momen yang tepat ya masuk ke pendidikan ya. Ya. Universitas Pendidikan Indonesia itu benar-benar akan membentuk dan mencerdaskan bangsa kan langsung ya, secara langsung. Sehingga itu kesempatan saya, ya walaupun tentu saya bidang partikel teknologi, saya juga bisa mengembangkan itu dan juga bisa bisa ikut turut lah bagaimana caranya penelitian yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena pendidikan itu bisa mencerdaskan langsung kepada masyarakat. Oke. Jadi Anda yakin education is power ya? Betul, Pak. Jadi inilah poinnya gitu. Yang pertama, menulis itu bukan perkara simsalabim, butuh proses. Kebanyakan kita seperti penari silat, ibing silat, poho tepak hiji, tepak dua, paleredan langsung kepada padungdung gitu. Ingin hasil, tidak mau proses. Sehingga banyak yang tersesat, menempuh jalan yang sesat gitu. Padahal kan yang penting peradaban jurnal ini kan masih baru di Indonesia, Ya, betul nggak? Betul, Pak. Masih baru, sebab ketika saya S3, ya S3 2006 sampai 2009, saya masih ingat dosen itu nyuruh baca buku ini, covernya ini, judulnya ini. Belum pernah saya disuruh baca artikel jurnal. Beda dengan di sana mungkin ya? Ya, betul. Oke, nah jadi karena peradaban baru, ya kita harus sabar menjalani proses. Lambat nggak apa-apa menurut saya. Yang penting jalannya jangan tersesat. Gitu, benar? Ya, betul, Pak. Jadi harus sabar pada proses ya. Jadi harus sabar pada proses, jangan simsalabim. Dan yang kedua, nasionalisme seorang ilmuwan itu membimbing Asep Bayu pulang ke Indonesia meskipun godaan yen menjadi dosen dan peneliti di Jepang itu lebih menggiurkan. Kebiasaan melakukan riset udah terbangun. Menulis udah menjadi hal yang terbiasa dilakukan. Dan yang terpuji, nasionalisme seorang ilmuwan berpengaruh sudah terbukti memilih pulang ketimbang tetap mengajar di luar negeri.
ada pertanyaan yang menggelitik. Kunaon Asep Bayu can jadi profesor? Gimana, Bay? Iya. Saya bingung menjawabnya sebagai ketua DGB. Iya. Kunaon Asep Bayu can jadi profesor? Nah, gitu. Aduh, sebetulnya profesor tuh memang tujuan semua orang lah, semua dosen tuh ingin jadi profesor. Cuma kemarin tuh sebetulnya seperti Prof. Karim 1 tahun yang lalu ya, Ya. ditawarkan, ayo mengajukan profesor. Saya tuh merasa belum layak sebenarnya, atau malu gitu misalnya. Dari sisi apa coba? Ya. High Index 29, publikasi puluhan, ratusan, penghargaan, pengakuan internasional. Apalagi yang merasa Asbay itu belum layak, apalagi? Apalagi Iya. coba? Apakah ini semata kerendahan hati atau jangan-jangan ada masalah misalnya administratif atau apa? Oh tidak sih, kalau misalnya itu, ya mungkin karena saya yang ya belum mengumpulkan karena tidak merasa belum layak aja, malu gitu Pak. Tapi Malu. saya akan semangat lah dengan ini, mudah-mudahan kita semangat lah untuk mulai mengumpulkan administratifnya. Harusnya Asep Bayu mulainya kemarin. Ya. Ya. Tapi di mata saya Asep Bayu adalah seorang profesor. Karena secara etimologis profesor itu berasal dari kata propes, artinya kepemilikan. Dia memiliki sesuatu, bukan hanya klaim. Anda mau bukan hanya klaim aku-akuan, tapi pengakuan internasional atas keahliannya dalam bidang partikel teknologi, teknologi nano. Justru menjadi ironi kalau seorang mengaku bidang tertentu, ahli bidang tertentu sebatas klaim tapi tidak ada pengakuan. Ya, tapi tetap saya berharap mudah-mudahan proses menjadi profesor administratif itu ditempuh, karena profesor itu bermanfaat bukan hanya bagi Asep Bayu, tapi bagi para disipelnya, menjadi terus komisi pembimbing dan kewenangan akademik yang melekat. Selamat, Bay. Oh iya. Ya, tetap tanjer, sukses lah. Karena setiap orang punya harga, dan spesial harga untuk Asep Bayu. Berpengaruh, 2% ilmuwan berpengaruh, nasionalisme, dan yang lebih penting, rendah hati. Jadi inilah orang yang tinggi ilmunya, tapi rendah hatinya. Inilah jalan kemuliaan bagi kita semua.